Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryatun Hasanah. Video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Sastra Bandingan. Pada kesempatan kali ini saya mengambil materi yang kelima, yaitu pengaruh dan resepsi sastra bandingan. Dalam kajian sastra bandingan, kita tidak hanya mempelajari atau membandingkan dua karya sastra atau lebih, baik dari segi bahasa, budaya, serta negara. Lebih dari itu, sastra bandingan berusaha mampu memahami hubungan timbal balik antara dua karya sastra, termasuk bagaimana karya tersebut bisa mempengaruhi karya sastra lainnya, dan bagaimana karya tersebut bisa diterima dan direspon oleh pembaca baik dari segi ruang manapun. Pengaruh dalam sastra bandingan merujuk pada hubungan langsung ataupun tidak langsung antara suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Pengaruh terjadi ketika seorang pengarang terinspirasi, meniru, mengadaptasi, atau mengembangkan unsur-unsur tertentu dari karya seorang penyair lainnya. Pengaruh ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti tema, kemudian alur dan tokoh, gaya bahasa dan simbol, genre dan bentuk karya, bahkan sampai ke pandangan hidup atau ideologi. Sebagai contoh, banyak karya sastra Indonesia modern yang mendapat pengaruh dari sastra Barat, terutama pada masa kolonial dan pasca kolonial. Novel-novel Indonesia awal abad ke-20 misalnya menunjukkan pengaruh kuat dari novel realisme Eropa dalam hal penggambaran konflik sosial dan psikologis tokoh. Namun, penting untuk dipahami, pengaruh bukanlah penjiplakan. Dalam sastra bandingan, pengaruh justru menunjukkan proses kreatif di mana pengarang mengolah pengaruh tersebut sesuai dengan konteks budaya dan pengalaman lokalnya. Dalam kajian sastra bandingan, pengaruh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengaruh langsung, yang kedua, pengaruh tidak langsung, yang ketiga, pengaruh antar bangsa, dan yang keempat adalah pengaruh antar generasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimulai dari pengaruh langsung, yaitu ketika pengarang secara jelas membaca atau mengenal karya tertentu, lalu menggunakannya sebagai rujukan. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh yang hadir melalui tradisi sastra, pendidikan, atau lingkungan budaya tanpa disadari secara penuh oleh pengarang. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh antar bangsa, yaitu misalnya pengaruh sastra Inggris, Prancis, atau Arab terhadap sastra Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pengaruh antar generasi, yaitu pengaruh pengarang senior terhadap pengarang generasi berikutnya. Dengan memahami pengaruh ini, kita dapat melihat jalur pertemuan budaya dan perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang resepsi sastra. Berbeda dengan pengaruh yang menitik beratkan kepada pengarang dan karya, apresiasi sastra berfokus pada pembaca. Resepsi sastra adalah cara suatu karya sastra diterima, dipahami, ditafsirkan, dan dinilai oleh pembaca atau masyarakat pada periode tertentu. Resepsi sastra menegaskan bahwa makna karya sastra tidak bersifat tunggal dan tetap, melainkan dapat berubah-ubah tergantung pada yang pertama, latar belakang pembaca, yang kedua, kondisi sosial dan budaya, yang ketiga, zaman dan periode sejarah, dan yang keempat, yaitu yang terakhir adalah nilai dan ideologi yang berkembang. Sebagai contoh, banyak dari novel klasik yang mungkin awalnya ditolak atau kurang disukai pada masanya, tetapi kemudian dianggap sebagai karya besar oleh generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa resepsi sastra itu bersifat dinamis. Dalam sastra bandingan, resepsi menjadi sangat penting ketika sebuah karya melintasi batas budaya dan bahasa. Karya sastra yang diterjemahkan ke bahasa lain akan mengalami proses resepsi yang berbeda. Misalnya, karya sastra Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing bisa ditafsirkan berbeda oleh pembaca luar negeri. Unsur budaya lokal yang kuat bisa dipahami secara baru atau bahkan disalahartikan oleh pembaca asing.
Dengan demikian, resepsi membantu kita memahami bagaimana suatu karya hidup di luar konteks asalnya dan bagaimana sastra berinteraksi dengan pembaca global. Berikut adalah perbedaan dari pengaruh dan resepsi. Walaupun saling berkaitan, pengaruh dan resepsi memiliki fokus yang berbeda. Pengaruh yaitu menelusuri hubungan karya dengan karya lain, orientasi ke pengarang dan proses penciptaan. Kemudian resepsi yaitu menelaah hubungan karya dengan pembaca, orientasi ke pembaca dan penafsiran. Dalam sastra bandingan, kedua pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan agar analisis menjadi lebih utuh dan komprehensif. Kemudian kita beralih ke manfaat pengaruh dan resepsi sastra. Mempelajari pengaruh dan resepsi dalam sastra bandingan memiliki beberapa manfaat penting, antara lain yaitu membantu memahami perkembangan sastra lintas budaya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap apresiatif dan terbuka terhadap perbedaan budaya. Yang ketiga, menghindari pandangan bahwa sastra berkembang secara terpisah dan tertutup. Dan yang keempat, melatih kemampuan analisis kritis terhadap karya sastra. Itulah tadi pembahasan mengenai pengaruh dan resepsi sastra bandingan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dan resepsi sastra bandingan merupakan dua konsep kunci dalam sastra bandingan. Pengaruh menunjukkan bagaimana karya sastra saling berhubungan dan mempengaruhi, sedangkan resepsi memperlihatkan bagaimana karya sastra dipahami dan dimaknai oleh pembaca dalam berbagai konteks. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.